Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila dengan NIM 2319059 dari kelas A. Di sini saya akan memperagakan simulasi materi tentang perkembangbiakan hewan, materi kelas 6 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali ya anak-anak. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak perkembangbiakan itu apa? Tidak tahu? Nah, jadi perkembangbiak itu adalah salah satu ciri makhluk hidup yang berarti terjadinya individu baru. Jadi akan terjadinya sebuah proses adanya anak pada makhluk hidup yang bertujuannya itu untuk melestarikan setiap jenis hewan. Nah, perkembangbiakan itu biasanya dilakukan terjadi secara kawin maupun tidak kawin. Nah, di sini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara kawin atau yang disebut juga dengan perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara kawin atau generatif itu didahului dengan terjadinya proses pembuahan. Nah, pembuahan itu terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur itu bertemu dengan sel kelamin jantan atau yang disebut juga dengan sperma. Itu mereka menyatu dan hasil pembuahan itu terjadilah yang namanya zigot. Nah, zigot kemudian tumbuh menjadi embrio atau janin. Kemudian embrio inilah yang nantinya akan keluar dari tubuh induk betina, kemudian menjadi keturunan baru. Nah, perkembangbiakan hewan itu secara generatif itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Nah, di sini Ibu memiliki alat peraga edukatif yang nantinya untuk memudahkan kalian untuk membedakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, yang pertama itu ovipar. Ovipar itu yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ciri-cirinya ovipar itu apa saja? Yang pertama, mereka hewan tidak memiliki kelenjar susu. Terus berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh hewannya itu apa? Yang pertama, ada burung. Nah, burung kita kelompokkan, letakkan di bagian O
ovipar. Nah, contoh yang lain lagi yaitu ada bebek. Bebek juga termasuk hewan ovipar. Kita letakkan di bagian ovipar. Nah, contoh lain lagi ada ikan. Ikan juga merupakan hewan ovipar. Kita letakkan di bagian ovipar. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua ada vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ciri-ciri dari vivipar itu apa saja? Yang pertama, hewan memiliki kelenjar susu. Terus, yang kedua, hewan itu menyusui. Nah, contoh hewannya itu apa saja? Yang pertama, ada sapi. Sapi juga termasuk hewan vivipar karena memiliki kelenjar susu dan melahirkan dan juga menyusui. Kita letakkan di vivipar. Nah, kemudian contoh yang kedua itu ada kuda. Kuda juga termasuk hewan vivipar karena memiliki kelenjar susu, melahirkan, dan juga menyusui. Kita letakkan di bagian vivipar. Nah, ada contoh lain lagi yaitu lumba-lumba. Walaupun lumba-lumba itu hidup di laut, tetapi lumba-lumba itu termasuk hewan mamalia, yaitu melahirkan. Kita letakkan di vivipar. Nah, yang terakhir itu ada ovovivipar. Ovovivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Jadi, hewan yang termasuk ovovivipar itu mereka berkembang biak di dalam tubuh induk betina. Setelah itu telurnya menetas, kemudian dilahirkanlah anak itu dari induk betina. Jadi memiliki dua proses. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, ciri-cirinya hampir mirip dengan ovipar, yaitu tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui, dan juga tidak memiliki daun telinga. Nah, contoh hewannya itu apa saja? Yang pertama, itu ada tokek. Tokek juga termasuk hewan ovovivipar. Kita letakkan di kelompok ovipar. Nah, contoh yang kedua itu ada kuda laut. Kuda laut itu tempat hidupnya di laut, tetapi kuda laut itu juga termasuk hewan ovovivipar. Kita letakkan di kelompok ovovivipar. Nah, seperti itu cara permainan alat peraga edukatif yang telah Ibu peragakan. Nah, alat peraga edukatif ini namanya kantong pintar. Nah, manfaat dari alat peraga edukatif ini untuk mempermudah siswa, untuk mempermudah anak-anak dalam mengelompokkan perkembangbiakan hewan dengan cara generatif. Nah, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Baik, apakah kalian ada pertanyaan mengenai tentang perkembangbiakan hewan dengan cara kawin atau generatif? Tidak ada? Baik. Seperti itu ya anak-anak. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu silakan nanti anak-anak bisa mengerjakan di rumah, cari tentang manfaat perkembangbiakan hewan dengan cara generatif. Manfaat dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, untuk tugasnya bisa dipahami ya anak-anak. Baik, silakan kalian tutup bukunya. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
alamin. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bahwa perkembangbiakan hewan secara kawin atau generatif itu merupakan hewan yang terjadi ketika sel telur bertemu dengan sel sperma. Nah, dan dibedakan menjadi 3 yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ovipar itu hewan dengan berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya yaitu tidak menyusui dan tidak memiliki kelenjar susu. Dan kemudian yang kedua yaitu vivipar. Vivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya yaitu memiliki kelenjar susu, menyusui, dan yang terakhir yaitu ovovivipar, yaitu hewan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Ciri-cirinya hampir mirip dengan ovipar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, semoga materi yang tadi Ibu sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan dari tutur kata Ibu yang kurang berkenan bagi kalian, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.